Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan tetap semangat belajar matematikanya. Kali ini saya akan membahas materi barisan bilangan mengenai menentukan suku ke N pada pola tingkat 2 suatu barisan bilangan berselisih tetap. Ini merupakan materi lanjutan dari video kita sebelumnya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak videonya ya. Baiklah, untuk materi kita hari ini adalah menentukan suku ke N suatu barisan pada pola tingkat 2. Nah, perhatikan barisan bilangan berikut. Ada 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Perhatikan dari 3 ke 6 itu ditambahkan dengan 3, yaitu 3 ditambah 3 hasilnya 6. Kemudian dari 6 ke 10 itu ditambahkan dengan 4, yaitu 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10. Kemudian dari 10 ke 15 ditambahkan dengan 5, yaitu 10 ditambah 5 hasilnya adalah 15. Dan yang terakhir dari 15 ke 21 itu ditambahkan dengan 6, yaitu 15 ditambah 6 hasilnya adalah 21. Nah, perhatikan pola ini. Di sini terlihat ya bahwa pola pada barisan bilangan ini memiliki selisih atau beda antar suku-sukunya itu tidak sama. Nah, ini berarti nilai selisih tetapnya tidak bisa langsung kita temukan pada barisan bilangan ini. Nah, coba perhatikan hasil dari selisih suku-suku ini. Nah, misalkan kita anggap selisih suku-suku ini sebagai barisan baru. Nah, kemudian kita cari kembali selisih atau bedanya. Maka didapat dari 3 ke 4 itu ditambah dengan 1, kemudian dari 4 ke 5 juga ditambah dengan 1, dan dari 5 ke 6 juga ditambah dengan 1. Nah, sehingga ya dari sini kita dapatkan nilai selisih atau beda yang tetap, yaitu ditambah dengan 1. Nah, jika barisan pertama ini kita anggap sebagai barisan pola tingkat 1 dan suku-suku baru yang merupakan hasil selisih dari barisan sebelumnya kita anggap sebagai barisan pola tingkat 2, maka nilai beda tetap dari barisan bilangan tersebut baru bisa kita dapatkan di tingkat kedua dengan selisih atau bedanya itu adalah 1. Misalkan contoh barisan bilangan yang lainnya yaitu 1, 3, 7, 13, 21, dan seterusnya. Nah, dari sini terlihat ya, dari 1 ke 3 itu ditambah dengan 2, kemudian dari 3 ke 7 itu ditambah dengan 4, kemudian dari 7 ke 13 itu ditambah dengan 6, dan dari 13 ke 21 itu ditambah dengan 8. Nah, di sini terlihat bahwa pola pada barisan ini juga memiliki selisih yang tidak sama, sehingga kita misalkan bahwa barisan ini sebagai barisan baru. Sehingga coba kalian perhatikan ya, dari 2 ke 4 itu ditambah dengan 2, kemudian dari 4 ke 6 juga ditambah dengan 2, dan dari 6 ke 8 juga ditambah dengan 2. Sehingga dari sini kita dapatkan nilai selisih atau beda yang tetap, yaitu ditambah 2. Maka barisan 2, 4, 6, 8 ini merupakan barisan pola tingkat 1 dan yang ini merupakan barisan pola tingkat 2 dengan selisih tetap yaitu 2.
Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka untuk barisan bilangan yang pertama ini yaitu 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya itu memiliki beda 1 pada tingkat kedua, dan untuk barisan bilangan yang kedua yaitu 1, 3, 7, 13, 21, dan seterusnya ini memiliki bedanya itu sama dengan 2 pada tingkat keduanya. Barisan bilangan yang mempunyai selisih tetap pada pola tingkat kedua dinamakan pola tingkat 2 suatu barisan dengan selisih tetap. Sedangkan jika barisan tersebut mempunyai selisih tetap pada pola tingkat pertama, maka dinamakan dengan pola tingkat 1 suatu barisan dengan selisih tetap. Nah, untuk ini ya pembahasannya itu ada di video sebelumnya. Nah, apabila suatu barisan berselisih tetap pada pola tingkat 2, maka suku ke n-nya dapat dinyatakan dengan rumusan sebagai berikut. UN sama dengan B per 2 dikali N dikali N dikurang 1 ditambah C, di mana UN itu adalah suku ke N, kemudian B itu adalah selisih tetap, dan C merupakan suku ke N barisan bilangan pola. Oke, untuk selanjutnya kita akan menentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan dengan pola tingkat 2. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Oke, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu selisih tetap dari barisan bilangan ini. Nah, perhatikan dari 3 ke 6 itu ditambahkan dengan 3. Kemudian dari 6 ke 10 ditambahkan dengan 4. Kemudian dari 10 ke 15 itu ditambahkan dengan 5. Dan dari 15 ke 20 itu ditambahkan dengan 6. Nah, dari sini terlihat ya bahwa pola pada barisan ini memiliki selisih tidak tetap, sehingga akan kita cari kembali pola barisan berdasarkan suku-suku pada barisan pola di tingkat pertama ini. Nah, perhatikan ya untuk pola barisan ini dari 3 ke 6 itu ditambahkan dengan 1, selanjutnya dari 4 ke 5 juga ditambahkan dengan 1, dan dari 5 ke 6 juga ditambahkan dengan 1. Nah, sehingga kita dapatkan selisih tetapnya itu pada pola tingkat 2 dengan nilai B-nya itu adalah 1. Nah, dari barisan 3, 6, 10, 15, 21 ini, maka kita dapat tuliskan bahwa U1-nya itu adalah 3, U2-nya adalah 6, U3-nya itu adalah 10, U4-nya adalah 15, dan U5-nya itu adalah 21. Selanjutnya kita akan menentukan rumus suku ke N untuk barisan bilangan 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya berdasarkan rumusan UN sama dengan B per 2 dikali N dikurang 1 ditambah C, di mana nilai B-nya tadi itu sudah diketahui yaitu 1, dan nilai C-nya itu adalah suku ke N dari barisan bilangan pola, di mana C-nya ini masih belum diketahui. Nah, sehingga langkah kita selanjutnya itu adalah menentukan nilai C, yaitu suku ke N dari barisan bilangan pola. Nah, pertama kita cari nilai C untuk N sama dengan 1. Maka kita substitusikan nilai N itu sama dengan 1 dan B sama dengan 1 ke persamaan berikut ini. Sehingga bisa kita tuliskan U1 sama dengan 1 per 2 dikali 1 dikali 1 dikurang 1 ditambah C. Nah, karena tadi diketahui bahwa suku pertamanya itu adalah 3, maka bisa kita tuliskan di sini 3 sama dengan 1 per 2 dikali 1 dikali 0. Nah, di mana 0 ini didapat dari 1 dikurang 1. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan C.
Kemudian kita tuliskan lagi 3 sama dengan, nah setengah dikali 1 dikali 0 itu hasilnya adalah 0. Maka kita tuliskan di sini 0. Kemudian ditambah dengan C. Nah, sehingga kita dapatkan C sama dengan 3 dikurang 0 adalah 3. Jadi, untuk N sama dengan 1 didapat nilai C-nya itu adalah 3. Selanjutnya, untuk N sama dengan 2, maka kita substitusikan nilai N sama dengan 2 dan B sama dengan 1 ke persamaan ini. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi U2 sama dengan 1/2 dikali 2 dikali 2 dikurang 1 ditambah C. Nah, karena diketahui suku keduanya itu adalah 6, maka kita tuliskan di sini 6 sama dengan 1/2 dikali 2 dikali 1. Nah, 1 ini didapat dari 2 dikurang 1 yang ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan C. Nah, kemudian kita hitung hasil kali dari 1/2 dikali 2 dikali 1. Nah, hasilnya itu adalah 1. Maka bisa kita tuliskan menjadi 6 sama dengan 1 ditambah C. Maka didapat nilai C-nya itu adalah 6 dikurang 1, hasilnya adalah 5. Maka untuk N sama dengan 2 didapat nilai C-nya itu sama dengan 5. Selanjutnya untuk N sama dengan 3, maka substitusikan nilai N sama dengan 3 dan B sama dengan 1 ke dalam rumusan ini. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi U3 sama dengan setengah dikali 3 dikali 3 dikurang 1 ditambah C. Nah, karena diketahui suku ketiganya itu adalah 10, maka bisa kita tuliskan di sini menjadi 10 sama dengan 1/2 dikali 3 dikali 2, di mana 2 ini didapat dari 3 dikurang 1. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan C. Nah, kemudian ya kita hitung lagi hasil kali dari 1/2 dikali 3 dikali 2. Nah, hasilnya itu adalah 3, maka bisa kita tuliskan menjadi 10 sama dengan 3 ditambah C. Maka C itu adalah 10 dikurang dengan 3, hasilnya adalah 7. Jadi, untuk N sama dengan 3 didapat nilai C sama dengan 7. Berikutnya, untuk N sama dengan 4, maka kita substitusikan nilai N sama dengan 4 dan B sama dengan 1 ke dalam rumusan ini. Sehingga bisa kita tulis menjadi U4 sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 4 dikurang 1 ditambah C. Nah, karena diketahui suku keempatnya adalah 15, maka bisa kita tuliskan 15 sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 3. Nah, di mana 3 ini didapat dari 4 dikurang 1. Kemudian ditambah dengan C. Nah, selanjutnya kita hitung hasil perkalian dari 1/2 dikali 4 dikali 3. Hasilnya itu adalah 6. Maka bisa kita tuliskan menjadi 15 sama dengan 6 ditambah C. Nah, selanjutnya nilai C-nya itu adalah 15 dikurang dengan 6. Sehingga didapat C sama dengan 9. Jadi, untuk N sama dengan 4 didapat nilai C itu sama dengan 9. Nah, yang terakhir adalah untuk N sama dengan 5, maka kita substitusikan nilai N sama dengan 5 dan B sama dengan 1 ke dalam persamaan ini.
Maka bisa kita tuliskan menjadi U5 sama dengan 1/2 dikali 5 dikali 5 dikurang 1 ditambah C. Nah, karena diketahui suku kelimanya adalah 21, maka bisa kita tuliskan menjadi 21 sama dengan 1/2 dikali 5 dikali 4, di mana 4 ini didapat dari 5 dikurang 1. Kemudian kita tambahkan dengan C. Nah, selanjutnya kita hitung hasil perkalian dari 1/2 dikali 5 dikali 4. Nah, hasilnya itu adalah 10. Jadi, bisa kita tuliskan di sini menjadi 21 sama dengan 10 ditambah C. Maka didapat C itu sama dengan 21 dikurang 10. Hasilnya adalah 11. Jadi ya, untuk N sama dengan 5 itu didapat nilai C-nya adalah 11. Berdasarkan penjelasan ini, maka untuk N sama dengan 1 didapat C-nya itu sama dengan 3. Untuk N sama dengan 2 didapat nilai C-nya itu sama dengan 5. Untuk N sama dengan 3 didapat nilai C-nya itu sama dengan 7. Kemudian untuk N sama dengan 4 didapat nilai C-nya itu sama dengan 9. Dan untuk N sama dengan 5 didapat nilai C-nya itu adalah 11. Nah, dari nilai-nilai ini maka didapat barisan bilangan pola dari nilai-nilai C adalah sebagai berikut: 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari suku ke N dari barisan bilangan pola ini. Nah, perhatikan kembali barisan bilangan berikut. Nah, dari 3 ke 5 itu ditambah dengan 2. Kemudian dari 5 ke 7 juga ditambah dengan 2. Kemudian dari 7 ke 9 juga ditambah dengan 2. Dan dari 9 ke 11 juga ditambah dengan 2. Sehingga kita dapatkan selisih tetapnya itu pada pola tingkat 1 dengan B sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus suku ke N dari barisan bilangan pola ini untuk menentukan nilai C-nya. Nah, karena selisih tetap berada di pola tingkat 1, maka rumus suku ke N yang kita gunakan adalah UN sama dengan BN ditambah U1 dikurang B. Nah, dengan mensubstitusikan nilai B sama dengan 2 dan U1 sama dengan 3, maka bisa kita tuliskan UN sama dengan 2N ditambah 3 dikurang 2. Selanjutnya, 3 dikurang 2 itu adalah 1, maka bisa kita tuliskan menjadi UN sama dengan 2N ditambah 1. Jadi, didapat nilai C-nya yaitu suku ke N dari barisan bilangan pola adalah 2N ditambah 1. Karena nilai B sama dengan 2 dan nilai C sama dengan 2N ditambah 1, maka rumus suku ke N barisan bilangan 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya adalah sebagai berikut. UN sama dengan B/2 dikali N dikali N dikurang 1 ditambah C. Nah, kita substitusikan nilai B sama dengan 2 dan C sama dengan 2N ditambah 1, maka didapat bahwa UN sama dengan 1/2 dikali N dikali N dikurang 1 ditambah 2N ditambah 1. Nah, selanjutnya UN sama dengan setengah dikali N itu adalah setengah N. Kemudian setengah N ini kita kalikan lagi dengan N dikurang 1. Maka hasilnya bisa kita tuliskan setengah N dikali N dikurang 1 seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan 2N plus 1. Selanjutnya, UN sama dengan
Lihat ini ada setengah N, kita kalikan dengan N, hasilnya itu adalah setengah N pangkat 2. Kemudian setengah N ini kita kalikan lagi dengan negatif 1, hasilnya itu adalah negatif setengah N. Kemudian ditambahkan dengan 2N plus 1. Nah, selanjutnya kita hitung untuk suku-suku sejenisnya. Nah, dari sini suku sejenisnya itu adalah negatif setengah N dan 2N. Yang jika kita jumlahkan itu hasilnya adalah 3/2N. Nah, maka bisa kita tuliskan kembali UN sama dengan 1/2N pangkat 2 ditambah 3/2N ditambah 1. Nah, sampai di sini maka didapatlah rumus suku ke N dari barisan bilangan 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya adalah UN sama dengan 1/2N pangkat 2 ditambah 3/2N ditambah 1. Nah, berikutnya untuk contoh soal yang lainnya adalah tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 1, 3, 7, 13, 21, dan seterusnya. Kemudian tentukan suku ke 10-nya. Oke, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita akan mencari selisih tetap dari barisan ini ya terlebih dahulu. Nah, perhatikan barisan bilangan 1, 3, 7, 13, 21, dan seterusnya. Dari 1 ke 3 itu ditambah dengan 2. Kemudian dari 3 ke 7 ditambah dengan 4. Kemudian dari 7 ke 13 ditambah dengan 6. Dan dari 13 ke 21 ditambah dengan 8. Nah, dari sini terlihat ya bahwa selisih tiap suku-sukunya itu berbeda. Maka langkah selanjutnya kita cari selisih berikutnya pada pola tingkat keduanya. Nah, perhatikan barisan bilangan pola 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, dari 2 ke 4 itu ditambahkan dengan 2, kemudian dari 4 ke 6 itu ditambahkan dengan 2, dan dari 6 ke 8 juga ditambah dengan 2. Sehingga dari sini didapatlah pola dengan selisih tetap yaitu 2. Nah, untuk barisan yang ini 2, 4, 6, 8 ini dinamakan dengan pola tingkat 1, sedangkan barisan yang ini ya dinamakan dengan pola tingkat 2 dengan nilai B-nya itu sama yaitu B sama dengan 2. Nah, selanjutnya pada barisan bilangan 1, 3, 7, 13, 21, dan seterusnya diketahui bahwa suku pertamanya itu adalah 1, suku keduanya adalah 3, suku ketiganya adalah 7, suku keempatnya adalah 13, dan suku kelimanya itu adalah 21. Nah, sampai di sini maka kita dapatkan bahwa nilai B-nya itu adalah 2. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai C, yaitu suku ke N barisan bilangan pola berdasarkan rumus UN sama dengan B/2 dikali N dikali N dikurang 1 ditambah C. Untuk nilai N sama dengan 1, maka substitusikan nilai N sama dengan 1 dan B sama dengan 2 ke rumus ini. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi U1 sama dengan 2/2 dikali 1 dikali 1 dikurang 1 ditambah C. Nah, karena diketahui suku pertamanya adalah 1, maka bisa kita tuliskan lagi di sini 1 sama dengan 2/2 dikali 1 dikali 0 ditambah C. Kemudian kita hitung hasil kali dari 2/2 dikali 1 dikali 0. Nah, hasilnya itu adalah 0. Maka bisa kita tuliskan menjadi 1 sama dengan 0 ditambah C.
maka didapat nilai C-nya itu adalah 1. Jadi, untuk N sama dengan 1, nilai C-nya adalah 1. Selanjutnya, untuk N sama dengan 2, maka kita substitusikan N sama dengan 2 dan B sama dengan 2 ke rumus ini. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi U1 sama dengan 2/2 dikali 2 dikali 2 dikurang 1 ditambah C. Nah, karena tadi diketahui suku keduanya itu adalah 3, maka bisa kita tuliskan menjadi 3 sama dengan 2/2 dikali 2 dikali 1, di mana 1 ini didapat dari 2 dikurang 1. Kemudian kita tambahkan dengan C. Nah, berikutnya hasil perkalian dari 2/2 dikali 2 dikali 1, hasilnya itu adalah 2. Maka bisa kita tuliskan menjadi 3 sama dengan 2 ditambah C. Nah, didapat nilai C-nya itu adalah 3 dikurang 2. Hasilnya 1. Jadi, untuk N sama dengan 2, maka nilai C-nya itu adalah 1. Berikutnya, untuk N sama dengan 3, maka substitusikan nilai N sama dengan 3 dan B sama dengan 2 ke dalam persamaan rumus ini. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi U3 sama dengan 2/2 dikali 3 dikali 3 dikurang 1 ditambah C. Nah, karena suku ketiganya itu diketahui adalah 7, maka kita tuliskan menjadi 7 sama dengan 2/2 dikali 3 dikali 2, di mana 2 ini merupakan hasil dari 3 dikurang 1, kemudian ditambah dengan C. Selanjutnya, hasil kali dari 2/2 dikali 3 dikali 6 adalah 6. Maka kita tulis 7 sama dengan 6 ditambah C. Sehingga didapat C-nya adalah 7 dikurang 6 yaitu 1. Jadi, untuk N sama dengan 3 didapat C sama dengan 1. Berikutnya untuk N sama dengan 4. Maka substitusikan nilai N sama dengan 4 dan B sama dengan 2 ke persamaan ini. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi U4 sama dengan 2/2 dikali 4 dikali 4 dikurang 1 ditambah C. Nah, karena diketahui suku keempatnya itu adalah 13, maka kita tuliskan menjadi 13 sama dengan 2/2 dikali 4 dikali 3 ditambah C. Nah, 3 ini didapat dari 4 dikurang 1. Nah, selanjutnya hasil perkalian dari 2/2 dikali 4 dikali 3 adalah 12. Maka bisa kita tuliskan menjadi 13 sama dengan 12 ditambah C. Sehingga didapat nilai C-nya itu adalah 13 dikurang dengan 12, hasilnya 1. Jadi, untuk N sama dengan 4 didapat nilai C sama dengan 1. Nah, yang terakhir untuk N sama dengan 5, maka kita substitusikan nilai N sama dengan 5 dan B sama dengan 2 ke dalam persamaan ini. Sehingga U5 sama dengan 2/2 dikali 5 dikali 5 dikurang 1 ditambah C. Nah, kemudian karena diketahui suku kelimanya itu adalah 21, maka U5 ini kita ganti dengan 21. Jadi bisa kita tuliskan menjadi 21 sama dengan 2/2 dikali 5 dikali 4. Nah, 4 ini didapat dari 5 dikurang 1, kemudian ditambah dengan C. Nah, selanjutnya hasil perkalian dari 2/2 dikali 5 dikali 4 adalah 20. Maka kita tuliskan menjadi 21 sama dengan 20 ditambah C. Sehingga nilai C-nya itu adalah 1. Didapat dari 21 dikurang 20.
Jadi, untuk N sama dengan 5, didapat nilai C-nya itu sama dengan 1. Berdasarkan penjelasan tadi ya, untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan N sama dengan 5, didapat nilai C-nya itu sama, yaitu 1. Sehingga suku ke N barisan bilangan polanya itu adalah 1. Nah, karena B itu sama dengan 2 dan C sama dengan 1, maka rumus suku ke N untuk barisan bilangan 1, 3, 7, 13, 21, dan seterusnya adalah sebagai berikut. UN sama dengan B per 2 dikali N dikurang 1 ditambah C. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai B sama dengan 2 dan C sama dengan 1 ke dalam rumus ini. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi UN sama dengan 2 per 2 dikali N dikurang 1 ditambah 1. Nah, karena 2 per 2 itu hasilnya 1, maka bisa kita tuliskan menjadi UN sama dengan N dikali N dikurang 1 ditambah 1. Nah, selanjutnya UN sama dengan, ini perhatikan, N dikali N itu hasilnya adalah N pangkat 2, jadi kita tuliskan di sini N pangkat 2. Kemudian N dikali negatif 1 hasilnya itu adalah negatif N. Maka kita tuliskan di sini negatif N. Kemudian ditambah dengan 1. Nah, sehingga didapat hasil akhirnya itu adalah UN sama dengan N pangkat 2 dikurang N ditambah 1. Jadi, rumus suku ke N dari barisan bilangan 1, 3, 7, 13, 21, dan seterusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2 dikurang N ditambah 1. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah menentukan suku ke-10-nya. Nah, berdasarkan rumus suku ke N barisan bilangan 1, 3, 7, 13, 21, dan seterusnya, yaitu UN sama dengan N pangkat 2 dikurang N ditambah 1, maka suku ke-10-nya adalah U10 sama dengan 10 pangkat 2 dikurang 10 ditambah 1. Selanjutnya, U10 sama dengan 10 pangkat 2 itu hasilnya adalah 100, berarti kita tuliskan di sini 100 dikurang 10 ditambah 1. Nah, hasilnya itu adalah 91. Jadi, suku ke-10 dari barisan bilangan ini adalah 91. Nah, itu tadi ya contoh-contoh soal dan pembahasannya mengenai menentukan suku ke N pola tingkat 2 suatu barisan bilangan berselisih tetap. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.